Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kondisi alam Indonesia. Sudah siap? Oke. Yuk kita bahas. Nah, pada materi kondisi alam Indonesia itu nanti akan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah keadaan fisik wilayah dan yang kedua adalah keadaan persebaran flora dan fauna. Untuk subbab pertama yaitu kondisi fisik wilayah. Pada materi kondisi fisik wilayah nantinya akan mempelajari 3 hal yaitu keadaan geologi Indonesia, bentuk permukaan bumi Indonesia, serta kondisi iklim di Indonesia. Nah, untuk keadaan geologi Indonesia itu terletak pada 3 pertemuan lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Selain terletak di atas 3 pertemuan lempeng tektonik, Indonesia juga dilewati oleh 2 pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Pada keadaan geologis ini akan membentuk karakter-karakter geologis di Indonesia, seperti terdapat banyak gunung api di Indonesia, sehingga Indonesia rawan terhadap letusan gunung api. Kemudian, Indonesia juga rawan terjadi gempa bumi. Nah, selain itu, apabila gempa bumi terjadi di dasar laut, maka dapat menimbulkan adanya tsunami. Kemudian, kondisi bentuk permukaan bumi di Indonesia. Wilayah Indonesia lebih banyak berupa lautan daripada daratan. Nah, kemudian bentuk permukaan bumi di Indonesia itu dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan letak ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut, atau biasanya disingkat dengan DPAL. Kemudian, dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian 500-1500 mdPAL. Kemudian, bukit itu merupakan permukaan bumi dengan ketinggian 200-300 meter di atas daerah sekitarnya. Jadi, kalau yang dataran rendah dan dataran tinggi tadi kita menghitungnya dari atas permukaan laut, kalau bukit itu dari daerah sekitarnya. Nah, selain itu ada perbukitan yang mana merupakan kumpulan dari sejumlah bukit atau beberapa bukit. Lalu kemudian ada gunung. Nah, gunung merupakan permukaan bumi yang berbentuk kerucut dengan ketinggian di atas 600 mdPAL. Nah, kemudian ada pegunungan, yaitu kawasan yang terdiri atas deretan gunung-gunung. Begitu untuk bentuk permukaan bumi di Indonesia. Kondisi iklim di Indonesia. Secara umum, iklim di Indonesia terdiri dari 3 jenis, yaitu iklim tropis, iklim muson, dan iklim laut. Iklim tropis itu merupakan iklim yang dipengaruhi oleh letak garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat. Nah, negara-negara yang dilewatin oleh garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat bisa dipastikan pasti memiliki iklim tropis. Nah, ciri-ciri dari iklim tropis yaitu suhu udara yang tinggi sekitar 27 derajat Celcius, lama siang dan malam yang relatif hampir sama sekitar kurang lebih 12 jam, curah hujan yang tinggi, serta terdapat 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Lalu yang kedua ada iklim muson, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh perubahan angin muson setiap 6 bulan sekali. Nah, angin muson ini ada 2 kalau di Indonesia, yaitu muson barat dan juga muson timur. Angin muson barat itu bertiup dari kawasan Asia menuju kawasan Australia dan melewati Indonesia. Sedangkan angin muson timur itu angin yang bertiup dari benua Australia menuju ke Asia melewati negara Indonesia. Ketika angin muson barat bertiup, maka wilayah Indonesia itu mengalami musim hujan.
Sedangkan bila terjadi perubahan angin muson timur, maka negara Indonesia musim kemarau. Kemudian iklim yang ketiga yaitu iklim laut. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia mayoritas adalah laut. Sehingga iklim ini sangat dipengaruhi oleh arah angin yang berasal dari laut yang membawa uap air dari kawasan laut sehingga dapat menimbulkan hujan di daratan. Setelah kita membahas kondisi fisik wilayah Indonesia, sekarang kita masuk ke keadaan flora dan fauna di Indonesia, atau bisa juga kita membahas mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah flora di Indonesia. Flora itu bisa kita artikan sebagai tumbuhan. Nah, keberagaman hayati di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan juga kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar di Indonesia itu sangat memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan sehingga membuat hewan-hewan hidup semakin banyak. Nah, flora di Indonesia itu terbagi menjadi dua macam, yaitu Indo-Malayan atau flora Indonesia bagian barat dan Indo-Australian atau Indonesia Timur. Berikut adalah tabel perbedaan flora yang terdapat di Indonesia bagian barat dan flora yang terdapat di Indonesia Timur. Untuk wilayah barat, seperti kita lihat pada tabel, terdapat jenis meranti-merantian yang banyak. Terdapat berbagai jenis rotan, kemudian terdapat berbagai jenis nangka. Untuk hutan kayu putih, kemudian tumbuhan matoa, dan juga tumbuhan sagu, itu jumlahnya sangat sedikit untuk di wilayah Indonesia bagian barat. Sedangkan di Indonesia bagian timur itu adalah kebalikannya. Di Indonesia Timur terdapat hutan kayu putih yang banyak. Jenis tumbuhan matoa juga terdapat banyak khususnya di Pulau Papua, dan tumbuhan-tumbuhan sagu juga terdapat banyak di kawasan Indonesia Timur. Sedangkan untuk jenis meranti-merantian, rotan, dan nangka tidak ditemukan atau jumlahnya sedikit seperti itu. Nah, sekarang kita bahas persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu ada fauna Indonesia Barat atau Asiatis, fauna Indonesia Tengah atau peralihan atau endemik, dan fauna bagian timur atau australis. Nah, terdapat garis yang memisahkan fauna Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Garis yang memisahkan Indonesia bagian barat dan tengah yaitu garis Willis, dan garis yang memisahkan bagian tengah Indonesia dengan timur Indonesia adalah garis Weber. Fauna Asiatis atau fauna Indonesia bagian barat, yaitu fauna yang persebarannya meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ciri-ciri dari fauna Asiatis adalah hewan-hewannya itu menyerupai hewan-hewan di kawasan Asia, seperti hewan berukuran besar, banyak tergolong hewan menyusui atau mamalia, banyak terdapat jenis ikan tawar dan kera, kemudian warna spesies burung di kawasan Indonesia Barat cenderung gelap. Contohnya ada gajah, harimau, badak, banteng, orang utan, beruang, tapir. Kemudian fauna australis. Nah, untuk fauna australis ini persebarannya itu meliputi Pulau Papua, kemudian Kepulauan Maluku, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ciri-ciri hewan australis itu hewannya menyerupai dengan hewan-hewan yang terdapat di kawasan Australia, seperti hewan berukuran sedang, tergolong hewan marsupial atau hewan berkantung, kemudian spesies burung cenderung memiliki bulu yang berwarna-warni. Contohnya itu ada cendrawasih, kasuari, kakak tua, kanguru pohon, walabi, nokdiak atau landak Papua, dan lain-lain.
Lalu yang terakhir adalah fauna peralihan atau fauna endemik atau fauna kawasan Indonesia Tengah. Nah, fauna di wilayah ini itu sangat khas dan tidak terdapat di daerah lain, terutama fauna di daerah Pulau Komodo dan Pulau Sulawesi yang biasa kita sebut dengan fauna endemik. Karena memang fauna ini tidak bisa ditemukan di kawasan lain dan merupakan hewan khas negara kita. Contohnya ada komodo, burung maleo, babi rusa, anoa, kuskus, dan juga hewan-hewan endemik lainnya. Nah, cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bawa keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semua. Tetap semangat buat kalian. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.